Untung si Walid ngeliat, karena posisi gelap kan dalam tenda dan samar-samar karena senternya ya. Untung aja sama si Walid langsung ditarik tangannya. Itu pun si Intan ngelawan. Wah, kata gue nih sosoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Caps Lock. Kali ini gua sendirian, nggak ada orang. Gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu naik Gunung Gede. Waktu itu gua mengalami kejadian temen gua cewek kesurupan dan berkali-kali sampai tengah malam. Gimana ceritanya? Langsung kita gibah misteri. Cerita ini mungkin pernah diceritain sama temen gua Walid di channel gua sendiri dan di channel temen gua Jejak Backpacker. Cerita ini cukup mengesankan ya, karena di masa pandemi ini perdana gua naik gunung lagi, langsung disambut dengan kejadian yang seperti ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya sampai tombol yang di sebelah kanan bawah tuh berubah jadi warna hitam. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Waktu itu gue naik Gunung Gede, tepatnya bulan Agustus 2020. Gue naik Gunung Gede itu dadakan, karena gue nggak ada persiapan. Bisa dibilang gue tim tahu bulat, tim dadakan. Waktu itu hari Kamis, gue sama teman gue berdua ke air terjun Cibodas. Tujuan gue untuk pemanasan sih. Gue jadi dari base camp sampai air Cibodas itu, air terjun Ciberem, gue cuma take top atau cuma pulang pergi. Tapi 4 kali. Durasi perjalanannya kalau normal itu dari base camp sampai air terjun Ciberem itu 4 jam, 1 jam setengah. Tapi gue target setengah jam. Oke, alhamdulillah gue selesai 4 kali bolak-balik sampai kaki gue cukup sakit. Saat gue turun di base camp itu jam setengah 5 sore. Tiba-tiba temen gue yang namanya Walid yang lagi di Jakarta telepon gue. Bang Badru, lu masih di Cibodas gak? Gua mau ke Gunung Gede nih, berdua sama si Gejos. Nah, saat itu gue bilang, gue gak ada persiapan, gue gak bawa alat apa-apa, karena ya gue yang bawa, karena gue cuman bawa daypack sama ya pakaian ganti lah buat untuk air terjun. Dia bilang, Ya udah bang, nanti barang lu gua bawain. kata dia, karena rumah si Walid sama rumah gue ini deket, tetangga ya, kita satu komplek. Nah, akhirnya dia ke rumah gue buat ambil barang gue, kayak sleeping bag, kayak yang lain-lain lah, perlengkapan pendakian gue. Gue bilang, oh gila, gue diculik nih berarti dong, karena gue emang ada persiapan. Jadi total gue itu ber-7, cewek 2, cowok 5. Oke, singkat cerita, sampai sana itu gue jam 7 pagi. Sarapan, nah mulai bergegas. Mulai perjalanan itu sih gua anggap biasa-biasa aja dan gak ada masalah kan. Dan gua anggap ya mereka teman-teman dekat gua lah, sering ngopi bareng sama mereka. Sepanjang perjalanan ada nih si Intan teman gua. Dia posisi lagi galau. Bisa dibilang putus cinta, ulan tum tiba. Berputus cinta nih, jadinya dia refreshing buat naik gunung, menghilangkan rasa galau yang ambiar. Sepanjang perjalanan dia curhat dong tentang percintaannya dia, dan gue sebagai tim gibah dan tim hore ya, oke gue ceritain sambil bercanda-bercanda. Di situ mulai santai lah, relax lah kita sambil santai, karena kita mah tim dikit-dikit sebatang, tim dikit-dikit rebahan. Nyampe lah gue di alun-alun Surya Kencana itu jam 5 sore, lama banget ya. Nah, sampai di situ kabut lumayan tebel sih. Ya bisa dibilang pandangan itu hanya 3 meter ya, tapi kita tetap santai karena emang teman-teman gue ini yang gayet-gayet juga sih, yang sering memandu gunung. Saat gue mau buka tenda, kan gue ngeliat nih posisi Surya Kencana tuh luasnya kayak apa, cuman gue pengen ngambil di posisi yang agak dekat-dekat pohon, karena tujuan gue itu gue nggak mau muncak, cuman sampai Surya Kencana, rebahan, masak, rebahan sampai siang gitu. Karena itu posisi di hari Jumat dan pendaki masih sepi lah bisa dibilang, karena Gunung Gede itu ramenya di hari Sabtu dan Minggu di weekend. Nah, gua buka tenda di dekat pohon.
Nah, di samping pohon itu ada kayak batu besar, cukuplah sedada kita batunya. Dari kejauhan gue lihat kayak ada sosok wanita yang ada di dekat batu itu. Gue bilang, ada wanita tuh, biarin deh. Tapi dia welcome sih kayaknya ke gue. Gue bilang aja ya, gue baca doa, gue baca permisi, dan dia pun welcome waktu itu. Oke, gue buka tenda di samping batu. Ini pohon, ini batu besar, bisa buat didudukin, dan gue di sebelahnya. Itu posisinya adem banget. Dan arah puncak itu cuman ya kisaran 500 meter ya, nggak terlalu jauh. Gue buka tenda, nah maghrib pun tiba, gelap. Dan malam itu anginnya besar banget, bisa dibilang badai ya, badai angin. Dan kabutnya cukup tebal. Kebetulan gue waktu itu bawa tenda tunnel ya. Teman-teman paham tenda tunnel tuh yang gede, yang tengahnya kayak ada dapur, di sini sisi kamar, di sini kamar. Nah, tenda itu gue bawa untuk gibah, masak sambil gibah kan. Biasalah bercanda-bercanda, kita diskusi, kita ngobrol gitu kan. Bukan gibahin orang. Nah, saat di situ semua baik-baik aja. Nah, tiba-tiba si Intan ngomong ke gue. Mulai dah tuh pembukaan cerita tentang masalah percintaannya dia. Lagi-lagi jatuh cinta. Nah, dia curhat, dan gue sebagai pendengar yang lain pun dia minta nasihat ke gue kasih nasihat dong. Gue jelasin dong, kenapa lu bisa kayak gini, kok cowok kayak gitu masih lu pertahanin gitu kan. Sedangkan gue aja capek denger curhatan lu, karena lu putus nggak sekali dua kali, mungkin udah puluhan kali atau ratusan kali ya. Dan curhatan lu itu ya cuma ini aja. Gue bilang aja, emang agak tegas sih, bahasa gue itu tegas. Gue bilang udah lu putusin forever, karena cowok kayak gitu nggak usah lu pertahanin gitu kan. Bukannya gue so iya ya, karena lu pun kalau dengar kisah dia ya bakalan kayak gitu sih, karena capek yang dia curhatin dia lagi, dan dengan kejadian seperti itu lagi. Singkat cerita, malam tiba nih, jam 8:30. Gue habis selesai masak, terus biasa dah ngopi-ngopi capek. Akhirnya kita balik ke tenda masing-masing. Kebetulan gue bawa tenda tunnel yang isinya 4 orang, sama tenda yang isinya 3 orang. Dan gue tidur di tenda yang ini, yang isinya 3 orang. Jadi cewek ini berdua, yang cowok berdua, dan gue bertiga. Gue tutup tenda, tiba-tiba ada bayangan atau sosok yang menghampiri tenda sebelah gua, yaitu tepatnya tenda si Intan sama si Wida. Gue ngomong ke Walid, Lid, bentar deh, ada apa Lid ya? Santai Lid. Tiba-tiba tenda gua dilempar pasir, dan gua sama Walid mendengarkan itu suara ser. Walid mulai panik, gue bilang santai aja Lid. Aduh, ada apa ya? Ada apa nih? Aduh, depan tenda gua rame banget nih. Nah, Walid udah mulai tidur, gue masih duduk. Selang 5 menit, tiba-tiba tenda sebelah teriak, Bang Badru, Intan pingsan. kata si Wida ngomong gitu. Gue bilang, kenapa? Bang, dia kesurupan ternyata. Waduh, langsung gue keluar tenda kan. Gue keluar tenda, bener si Intan itu kesurupan. Dan bisa dibilang galau ya, karena mungkin dia galau setelah dengerin ocehan dari gua dan teman-teman yang lain. Mungkin dia kepikiran. Akhirnya si Intan gua bawa ke tenda gua nih, karena tenda dia kurang kondusif. Di situ sampingnya ada batu kan, batu besar, si sosok gitu kan. Gua pindahin ke tenda gua, karena si Intan posisinya cukup besar ya, wanita itu ya. Gua bawa bertiga sampai berempat pun lumayan berat. Gue pindahin ke tenda gue, dan dia seperti biasa. Lu tahu kan kalau kesurupan kayak gimana. Nih, kayak gini gue contohin. Gimana? Serem gak tuh? Tengah malam, angin gede, sepi, tiba-tiba ada orang yang teriak gini. Matanya, wah, horor. Terus gue bilang, santai aja, yang lain jangan panik. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mencoba untuk nyembuhin nih sosok si Intan ini kan. Gue baca doa, alhamdulillah dia sadar si Intan ini. Dalam tenda itu ada Intan, gue sama Walid. Gue bertiga nih di tenda ini. Si Wida masih ada tenda sebelah.
si Intan sadar, tiba-tiba si Wida yang kemasukan sama sosok yang berbeda. Si Julin teriak, Bang Badru, sekarang si Wida bang yang masuk. Wah, Sosok si Wida ini sosoknya beringas ya makhluknya. Bisa dibilang brutal, karena berontaknya itu kayak orang mau dipotong. Wah, ngamuk dia, parah. Akhirnya gue buka tenda, gue lompat ke tenda sebelah kan. Posisi itu emang nggak ada tenda lagi di sebelah gue. Ada jaraknya lumayan jauh, satu tenda tuh. Gue berusaha untuk nyembuhin si sosok Wida ini. Gue bukan sosok yang bisa nyembuhin ya, cuman ya sedikit aja bisa ngerti tentang itu kan. Gue sembuhin si Wida ini, matanya melotot ke gue. Gue datang melotot, gue pelototin balik, dia menunduk. Tapi dengan keadaan yang dipegangin sama Judin sama Ilham. Karena begini nih, pelotaknya itu kayak begini. wah, kayak gitu, wah, kayak gitu kan. Ya udah santai aja Din, lu pegangin aja. Langsung gue obatin, alhamdulillah sadar. Nah, pindah lagi kesurupannya ke Intan di hari itu, di detik itu juga. Nah, masuk si Intan ini beda lagi sosoknya. Mungkin karena situasi lingkungan tenda gue itu udah dikelilingin ya, karena emang rumahnya dia. Satu masuk semua. Nah, si Intan mulai kemasukan lagi. Teriaklah si Walid, Bang Badru. Si Bang Badru dengan teriakan yang paniknya ya. Bang Badru, si Intan masukkan lagi bang. Oke, gue lompat lagi. Gue bilangin, Julin sama Ilham pegangin si Wida. Iya, Wida posisi udah sadar, cuman diem aja, cuman diajakin ngobrol nyambung. Gue pindahlah ke tenda yang sebelah lagi untuk mengatasi si Intan. Dan benar dia kemasukan lagi dengan sosok yang berbeda. Capek cuy. Nah, sampai situ gue bilang, Intan, udah jangan kayak gitu. Kalau emang ini Intan, jangan kayak gitu. Capek. Gue bilang kayak gitu kan. Nah, mata dia nggak berani natap gue. Dia cuma menatap ke arah tenda. Gue tanya, dia nggak mau. Pokoknya nggak mau natap mata gue. Nah, di situ ada si Walid. Tiba-tiba si Walid bilang gini, wah, Oh itu si Intan nyekek diri dia sendiri. pas gue lihat si Intan begini cuy. Untung si Walid ngeliat, karena posisi gelapan dalam tenda dan samar-samar karena senternya ya. Untung aja sama si Walid langsung ditarik tangannya. Itu pun si Intan ngelawan. Wah, kata gue nih sosoknya mulai beringas nih makhluknya itu, sampai mau membunuh si Intan ini ya. Mungkin kalau kita nggak tahu ya, dengan cekekan yang cukup keras ya, kalau bisa dibilang itu bisa menghilangkan nyawa. Untungnya si Walid tahu waktu itu. Nah, gue mencoba untuk kasar juga nih ke dia nih, karena dia mulai kasar. Gue harus tegas dong ke sosok yang ini nih. Ini sosok baru lagi nih yang masuk. Gue nggak mau nyebutin sosoknya. Nah, gue bilang kayak gini, hey jangan kayak gini. Gue bilang gitu kan, langsung mau keluar apa gue yang keluarin? Gue bilang kayak gitu kan. Dan dia bilang dengan tatapan matanya yang nggak kebayangkan lu gimana paniknya dengan tatapan yang kayak gitu. Dan di alam terbuka cuy, dan sepinya minta ampun. Dan gue gaplok lah sosok itu, gue tampar ya sekalian, tapi nggak kenceng. Alhamdulillah sadar. Nah, dia sadar si Intan. Selang 1 menit si Wida yang tenda sebelah masuk lagi dengan sosok yang berbeda, dan Ilham manggil gua. Bang Badru, Wida masuk lagi bang, kemasukan. Langsung gua lompat ke tenda sebelah. Nah, kali ini yang masukin si Wida seperti sosok buaya, karena posisinya dia itu dakom atau tengkurap dan seperti begini ngelawan. Sampai gue bertiga pun meganginnya cukup kelabakan ya. Langsung gue sengaja gue nggak mau keluarin, gue mau interaksi sekalian. Cuma dia nggak mau interaksi sama gue. Akhirnya gue paksa dan dia natap mata gue, dan gue tatap dengan senyum yang manja gitu kan. Nah, langsung dia nunduk. Dia bilang, lu keluar. Gue bilang gitu kan, ya dengan bahasa interaksi sama sosok itu lah ya. Nah, gue bilang, kasihan temen gue, capek. Di situ gue mencoba untuk interaksi ya sama si Wida ini. Tapi sosoknya itu nggak mau diajak interaksi, cuman dia meresponnya dengan
perilaku yang kasar ya bisa dibilang, berontak dan arogan banget tuh makhluk. Nah akhirnya gue sadarin dia deh buru-buru gitu kan, karena kondisi dia udah pasti capek banget gitu fisiknya si Wida ini, yang cewek yang kesurupan ini. Nah gue kasih air yang gue bisa bilang gue udah bacain sih ayat kursi sama Al-Fatihah dan yang lain-lain, dan gue selawatin juga. Karena si Wida ini beda agama ya, gue bilang gini, Wid, lu minum tapi lu baca doa masing-masing kepercayaan lu, gue bilang gitu kan. Iya bang, siap, tolong diminum. Nah setelah dia minum, alhamdulillah dia udah agak membaik gitu. Nah saat si Wida minum, tiba-tiba tenda sebelah nih manggil gua lagi. Bang Badru, Ami kemasukan lagi bang. Gila, langsung lompat gue cuy. Mungkin udah nggak jalan kali ya, terbang gua dari tenda sebelah ke tenda sebelah gitu kan. Karena gua masih inget dengan yang kejadian sebelumnya, si Intan ini nyekek dirinya sendiri gitu. Dan gue sempet, wah jangan sampai kejadian lagi nih. Nah akhirnya gua pindah ke tenda sebelah. Gue lihat kondisinya ternyata beda lagi sosok yang masuk ke tubuhnya si Intan ini. Gue lihat kan. Nah, di situ ada Ilham yang ikut ke tenda gue berdua. Tiba-tiba makhluknya itu nunjuk ke Ilham. Gini nih nunjuknya nih cuy. Saya nggak suka sama kamu. Ngomong gitu ke Ilham. Dan Ilham kaget dong. Saya nggak suka sama kamu. Saya nggak suka. Ngomong kayak gitu. Makhluknya ke Ilham. Dan Ilham, bang ini kenapa bang? Gue bilang santai aja, santai. Terus dengan kondisi si Ilham yang panik juga, karena si sosoknya ini yang masuk ke Intan ini cukup benci ya sama si Ilham ini ya. Dan Ilham langsung mundur nih ke depan tenda gitu, cuman masih dalam tenda ya. Dan gue coba untuk interaksi nih dengan sosoknya ini. Gue lihat, gue tanya, ini siapa lagi yang masuk? Gue bilang kayak gitu kan. Ternyata dia mau diajak interaksi. Akhirnya gue berinteraksi nih sama dia. Udah ya, kasihan temen gue kecapean, dia mau istirahat, gue bilang kayak gitu. Dan dia senyum aja ke gue kan, dan senyum, dan tetap dia nengok ke Ilham itu dengan matanya yang sinis banget, yang marah banget, gini nih natapnya cuy, gitu, ngeliatin ke Ilham kayak gitu. Dan Ilham langsung diem aja, dia bingung mau berbuat apa gitu kan. Nah akhirnya gue ajak interaksi, ini siapa? Dia bilang, kamu di sini ganggu kami, kata dia gitu kan. Dan gue nggak tahu dong ganggu gue di mana. Sedangkan gue nggak berbuat apa-apa dan gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Gue di sini cuma numpang istirahat gitu. Dan dia senyum ke gue, sosok itu ya. Dan gue natap dia, udah nggak usah senyum, udah pergi ya. Lu mau pergi atau gue yang suruh pergi? Gue bilang kayak gitu kan. Bisa dibilang gue udah mulai tegas nih, karena gue udah capek cuy. Posisi udah jam 10:30. Dan kabut, setebel-tebelnya kabut, anginnya pun cukup kencang waktu itu. Dan dia bilang, gue tanya dulu nih ke dia nih, ini siapa yang masuk? Ternyata dia bilang, saya Desi, kata dia gitu, saya Desi, dia bilang gitu. Gini sih lebih tepatnya nih ya, suaranya yang gue praktekin langsung ya. Saya Desi, dia ngomong kayak gitu. Oh Desi, yang tadi di pohon ya, gue bilang gitu, yang di samping batu. Iya. Kan saya udah izin sama anjir. Merinding cuy. Oke, maaf ya Desi. Padahal gue sebelum itu udah bisa dibilang bukan izin ya, atau ya udah permisi lah, gue mau istirahat di sini, jangan ganggu gue gitu. Gue tahu ini rumah lu gitu kan. Nah ternyata dia bilang gini, ya sudah Desi pergi, gue bilang gitu. Mau keluar apa dikeluarin? Nah tetap dia pas gue ngomong kayak gitu, mata dia masih ke Ilham dengan tatapan seperti ini nih, yang tadi gitu, yang. Nah, si Ilham makin panik di situ, bang, tolong bang, itu kenapa kok ngeliatin gue kayak gitu kan? Gue bilang, Ham, santai Ham, jangan panik. Nah, pas di situ akhirnya si Desi mau keluar nih dari tubuhnya si Intan. Gue bilang udah keluar ya, ya udah akhirnya keluar. Si Intan pun pingsan, sadar, langsung melek matanya. Kenapa bang? Enggak kenapa-napa. Gue bilang gitu karena di situ mereka nggak ada yang gue kasih tahu. Nah, kalau si Wida ini dia udah paham kalau dia tuh kemasukan, karena dia sedikit paham lah tentang hal-hal yang kayak gitu ya, bisa dibilang ya. Nah tiba-tiba gue minta tolong karena ada lagi sosoknya masukin si Ami lagi nih. Setelah Desi keluar ada lagi nih sosok
cuman nggak mau diajak interaksi sosoknya itu. Dan akhirnya gue mencoba ya bisa dibilang minta bantuan lah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapapun yang ada di sini. Ada sih gue minta bantuan sosok yang cukup viral di tempat itu, dan gue pernah interaksi juga di tahun 2015 sama sosok itu, bisa dibilang sok kenal. Nah akhirnya gue minta tolong sama dia, minta tolong bantuannya, gue bilang gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk-makhluk yang ada di sini, siapapun itu yang niat baik tolong bantu kami, gue bilang gitu kan, dengan baca Al-Fatihah dan yang lain-lain. Alhamdulillah adalah sosok yang menghampiri gue, bisa dibilang gitu, ada. Nah dia datang ke gue dan sedikit masuk ke tubuh gue gitu, tapi gue setengah sadar, gue sadar kok ada yang masuk ke badan gue. Dan tiba-tiba gue bilang, ini bukan gue yang bilang, sosok ini yang bilang, nunjuk ke Walid sama si Gejos, kalian berdua angkat cewek ini, pindah tenda. Dia ngomong gitu dengan nada yang agak tegas. Iya bang, iya, jangan iya aja gitu, padahal itu bukan gue yang ngomong. Akhirnya pindahin. Nah akhirnya udah, mereka bingung nih mau mindahin pun, karena tenda ini kan dua-duanya masih berisi ada orang sama barang-barang kan, dia bingung. Akhirnya gue sadar, udah sadar. Nah gue itu pindahin barang-barang, si Intan ini gue evakuasi ke tenda satu nih, tenda tunnel ini. Gue pindahin barang-barang, langsung gue bilang, Lid, angkat ini tenda sama tendanya buat pindah tempat, gue bilang gitu. Sementara si Intan sama si Wida yang lain-lain di sini dulu cari tenda. Nah udah dibongkar tuh tenda, tapi nggak dilipet ya, cuma diangkat aja pasaknya. Di situ langsung, ini si Intan lu gandeng berdua sama Gejos kiri kanan, cuman lu ikutin langkahnya si Intan. Dia mau berhenti di mana, lu ikutin. Siap bang, Walid langsung gitu kan, langsung ngirim bergegas berdua sama si Gejos. Nah, gue ikutin di belakang kan, jalan kira-kira 500 meter ke arah menuju puncak Gunung Gede ya, kayak ada gapura itu posisi udah setengah 12 dengan angin yang kencangnya minta ampun, badai, kabut kayak gitu deh, pokoknya dinginnya minta ampun. Nah, tiba-tiba si Intan ini pingsan, tiba-tiba pas lagi digandeng gini, tiba-tiba si Intan itu jatuh, jatuh. Langsung udah Jos di sini, langsung tenda gua pasang di sini, langsung gua evakuasi si Intan ini ke tenda. Nah di situ udah, Jos, lu sekarang balik lagi ke tenda yang satunya, yang sebelumnya, buat bawa si Wida ke tenda ini. Tapi jangan lu arahin, biar dia yang ngikutin langkah kakinya dia. Di situ si Wida kemasukan lagi dengan sosok yang beda lagi nih waktu itu. Nah akhirnya gue tungguin di sini. Nah si Intan udah sadar di tenda yang sama gue nih, gue berdua. Datanglah si Gejos sama Walid bawa si Wida. Sama kejadiannya, di depan itu tiba-tiba jatuh. Akhirnya gue evakuasi ke tenda dua-duanya kan. Nah gue bilang ke Walid sama Gejos, Jos, tenda yang di sana lu bongkar, barang-barang lu bawa, kita pindah kemari semua. Oke siap bang. Akhirnya mereka kesana lah. Nah dua ini, si Intan sama si Wida sadar, udah mulai sadar, bang, anginnya gede banget ya, emang di luar ada apa sih? Si Intan nanya kayak gitu kan, nggak apa-apa badai, kok gua ada di tenda sini, kata si Intan gitu. Iya tadi tenda kita rubuh cuy, yang ngono yang tunnel kena badai, gue bilang aja kayak gitu. Ah masa sih bang, coba gue mau keluar, gue nggak kasih kan. Akhirnya gue bertiga di dalam tenda, gue tungguin setengah jam, si Walid sama si Gejos nggak nyampe-nyampe nih ke tenda gue. Nah sampai situ jam 12:30 malam, Walid datang sama Gejos bawa kopi dan makanan. Dia bilang gini, Bang Badru kayaknya nggak kondusif bang kalau gue buka tenda tunnel, karena barang banyak banget di sana, kayak kompor masih pada berantakan, dan anak-anak udah capek, udah pada ngantuk, dan angin pun tebel banget waktu itu. Nah pas di situ gue bilang, ya udah lu di sana nggak apa-apa, aman. Ya bang aman. Akhirnya mereka berempat di sana, gue bertiga nih, gue, Wida sama Intan di tenda ini nih bertiga. Nah gue bilang udah, Intan sama Wida istirahat tidur, ya udah. Nah karena sleeping bag cuman ada di tenda sana, gue lupa, cuma ada satu sleeping bag, kebetulan alhamdulillah itu bulu angsa, satu-satunya SB dan cukup hangat banget ya SB itu ya. Nah si Intan tidur, si Wida tidur nih. Nah gue jadi security cuy di depan, jagain banyak banget sosok yang mau datang lagi, cuman alhamdulillah nggak bisa masuk. Nah jam 2:30 tiba-tiba si Intan ini kedinginan banget, kayak ada yang masukin gitu kan. Dia bilang, ya gue langsung kebangun, karena emang gue waktu itu lagi bisa dibilang lagi was-was banget gitu kan.
kedinginan gitu. Wah, yang gue takutin hipotermia, karena kondisi seperti itu kondisi dia lagi lemah-lemahnya ya badannya. Kedinginan, akhirnya Wida gue bangunin, Wid, gantian SB-nya ke Intan. Nah, SB sleeping bag itu ganti-gantian tuh, selimut yang panjang itu cuy, pindah ganti-gantian. Nah, si Intan udah mulai tidur. Nah, si Wida nih kedinginan lagi. Akhirnya gue ngalah, jaket gue kasih dia. Alhamdulillah waktu itu gue bawa bulu angsa kan, anget banget, nah gue kasih dia. Nah, si Intan udah sadar, si Wida yang kedinginan. Wah, terus baru gonta-ganti. Sampai gue bilang pagi lama amat sih, emang tuh angin kencangnya minta ampun. Nah, pukul 3:30 malam, nah dua-duanya kebangun nih. Mungkin dia mendusin ya, bisa dibilang ya, dan langsung bangunin gue. Bang Badru, Bang, kok lu di kaki, kata dia. Gue tidur di kaki dia nih, jadi dia begini, palanya di sini, gue di sini nih, di bawahnya dia. Gue begini aja, gue jagain di pintu gitu. Jangan sampai dia ya keluar dari tenda lah, apapun yang terjadi. Di situ dia, Bang, itu depan siapa Bang? Ada yang berdiri, kata si Intan gitu. Gue bilang, enggak, malam-malam siapa yang berdiri itu Bang, kata dia. Yaudah biarin, ya dieroin. Si Intan nggak tahu kalau dia tuh habis kesurupan cuy, habis kemasukan lah ya sama sosok yang berkali-kali itu. Udah Intan tidur aja. Bang, kok gua ada tenda ini sih, kata dia. Kita bukan di sana ya? Kok tenda sepi banget, kata dia, cuma kita doang bertiga. Yaudah lu tidur. Nah, si Intan ini tiba-tiba kayak megang jaket gini kan. Dia ngeliatin badannya gitu. Dan gua diem. Lu kenapa? Tapi gua nggak diapa-apain kan Bang sama lu. Ih, kata gue ngapain lu? Gue capek canda lah dia. Enggak Bang, gue takutnya kenapa gitu. Langsung gue pikir, wah takutnya dia bikin macam-macam nih. Sangkanya gue habis nganuin dia kan. Gue pengen bilang, lu habis kesurupan, tapi ya belum waktunya gitu kan. Ya akhirnya gue bilang, enggak apa-apa, lu tadi pingsan BG. Gue bilang gitu. Masa sih Bang, gue gak pernah pingsan, kata dia. Udah lu tidur. Iya Bang, iya. Itu yang depan sih, udah biarin. Gue bilang gitu kan, itu nungguin kita. Gue bilang, jagain kita itu. Apaan sih Bang? Udah kepo banget sih, gue kata gitu. Akhirnya dia tidur. Pagi tiba, jam 4:30. Nah di situ angin udah mulai redup ya. Cuma ada nih salah satu sosok kayak bisa dibilang, itu dah. Dia datang ke tenda dan bilang udah aman karena pagi udah mulai menjelang. Ya udah, gue bilang terima kasih, pokoknya gue selawat lah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan, bla 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 bla. Alhamdulillah. Nah, jam 5:30 itu udah mulai terang kan matahari. Biasalah pendaki-pendaki udah mulai keluar tenda tuh untuk menikmati kabut pagi kan, sunrise gitu di alun-alun Surya Kencana. Di situ si Intan sama si Wida udah mulai bangun nih, dan dia masih bertanya, Bang, kok gue di sini sih, kata dia. Bukannya kita di sebelah sana ya? Iya, kata gue, semalam badai, tenda kita rubuh. Kok gue nggak tahu? Ya lu tidur kayak kebluk gitu, pingsan kali lu, gue kata gitu kan. Nah singkat cerita, Walid nganterin makanan. Nah tenda gue masih yang di sebelah sana tuh, yang kejadian itu kan. Si Intan ini pengen ke tenda sana, kata dia pengen masak-masak. Gue bilang jangan, biar si Walid aja sama yang lain yang masak-masak. Nah, alhamdulillah mereka nganter makanan ke kita. Nah langsung jam 9:30 pagi kita menuju tenda yang sebelah nih, balik lagi tenda semula. Langsung gue packing kan buru-buru tenda itu, gue balik ke tenda sana. Udah just kita nggak usah masak, Lid, kita langsung turun naik ke bawah. Gue bilang kayak gitu, dan alhamdulillah kita turun ke bawah. Nah sepanjang perjalanan itu ada sosok sih yang ngikutin si Intan ini nih. Nah tiba-tiba si Intan itu ngeliat gue benci banget cuy, benci banget, kesal gitu, tatapannya kayak apaan sih lu Dru gitu kan. Malah gue gak ngapa-ngapain, gue cuma jalan sambil ketawa-tawa sama yang lain. Gue bilang, lu gak usah kayak gitu Tan, lebay lu sama gue, sinis amat sih gitu. Nah, akhirnya ada sosok lah yang mau jorokin dia ya, dan gue sliding aja kakinya si Intan. Sebelum dia dijorokin sama sosok itu, gue sliding dulu nih kakinya nih, cetret, jatuh. Nggak jatuh sih, cuma apaan sih lu Bang gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue bukan selengkat, gue selengkat yang lain gitu kan. Nah udah tuh sampai bawah jam 4:30 sore. Akhirnya gue ke base camp nih, dari Putri gue ke Cibodas lagi. Waktu itu gue naik Putri, turun Putri lagi, karena emang waktu itu buat bersantai-santai ria. Akhirnya mereka mulai kepo dah tuh apa yang terjadi di sana. Nah di warung itu kita bercerita. Nah si anak-anak lah yang buka omongan duluan, ngomong ke Intan kalau dia itu kesurupan. Tapi dia nggak percaya karena dia bilang
wah nggak mungkin bang, masa gua kemasukan gitu kan. Akhirnya kita ceritain lah kejadian yang di situ. Kita ceritain, nah adalah sosok yang dari sana datang ke kita nih, ke lingkungan kita tongkrongan di warung itu. Gue bilang udah santai dulu, udah ngopi. Gue ketawa-ketawa di situ sama anak-anak dengan, udahlah nggak usah panik, nggak usah dipikirin. Nah, kita bahas masalah di atas tapi sambil bercanda gitu. Dan kaget lah si Intan, kok gue bisa kemasukan, kok gue bisa kesurupan. Gue bilang mungkin lu lagi galau. Gue bilang kan dari awal gue bilang udah lupain masalah percintaan. Oke, gue ngerti lu lagi galau, cuman jangan buat alasan gunung itu buat lu menyendiri dalam kesedihan. Gue bilang itu boleh lu refreshing, cuman jadikan gunung tempat lu bahagia gitu, karena gunung itu rentan gitu. Ya bang, dan gue bilang lagi, ya next jangan seperti ini lagi, gue bilang gitu. Jangan jadikan gunung tempat pelarian. Mungkin banyak yang salah kaprah ya ketika lu lagi galau atau lu lagi patah hati ataupun apapun itu ya, lu lari ke gunung dan ujung-ujungnya lu pasti apa? Ngelamun atau pikiran lu kosong. Mata lu di sini, badan lu di sini, pikiran lu di mana tahu. Dan itu rentan terjadi di ya entah kesurupan, entah apapun itu ya. Iya bang, akhirnya udah paham kan. Nah, gue jelasin lagi sosok si Desi ini kan, gue bilang gitu. Nah, anak-anak nanya, bang Desi itu siapa? Ya udah, gue juga nggak tahu, gue bilang gitu kan. Dan gue baru ketemu sama dia kemarin. Sebelumnya alhamdulillah nggak pernah ketemu. Nah, akhirnya udah, singkat cerita, ternyata yang masukin si Wida ini apa ya, bisa dibilang itu sosok yang galak-galak banget. Kalau bisa dibilang dia kalau yang kesurupan nggak bisa ditanganin, bisa-bisa dia bisa membahayakan dirinya si Wida gitu. Karena ya dia brutal banget gitu, bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain waktu itu. Nah, alhamdulillah sadar. Nah, gue sampai rumah nih. Waktu itu gue jam 1 malam langsung pulang ke rumah kan. Nah, sampai rumah ada si Desi ini, nggak tahu Desi entah siapa yang ngikut ke gue nih. Tapi si Desi dia bilang ya, cuman kita nggak tahu ya. Jangan pernah percaya sama sosok itu. Karena sosok itu kan makhluk yang you know lah, jangan terlalu percaya apa kata yang dibilang sama dia. Kata Desi ini salah satu pendaki, dia bilang gitu. Gue interaksi di rumah gue. Dia salah satu pendaki yang pernah meninggal di Gunung Gede di Surya Kencana. Katanya dia hipotermia, penyakit hipotermia dia di sana dan meninggal. Hipotermia itu penyakit yang kehilangan suhu panas tubuh. Jadi penyakit yang mematikan yang sering terjadi ke para pendaki. Dia bilang sih seperti itu ke gua. Cuman gua nggak mau terlalu percaya gitu kan. Dia bilang itu tahun 80-an. Gua lupa tahun berapa gitu. Dia nyebut seperti itu kan. Dan gue bilang ya udah, kalau emang lu mau ngejelasin gue, mau bilang ke gue ya udah, sampai sini lu balik lagi ke gunung itu, karena gue nggak mau nampung di sini, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia balik, ya bisa dibilang sudah berkenalan ya, tapi gue bukan orang yang ngerti tentang itu, gue nggak paham ya, cuman ya sedikit aja seperti ya kayak tadi gitu. Nah, dia udah pergi, gue bilang ke Walid, Lid, lu semalam mimpi gak? Gue bilang gitu. Mimpi bang, kayak sosok cewek. Oh ya udah, berarti dia juga disamperin si Walid kan sama sosok itu. Mungkin mau pamit atau gimana, kita positive thinking aja. Selang 3 minggu deh kalau nggak salah, gue ngopi lagi bareng mereka dan bahas masalah itu. Dan ternyata si Intan ini ya gitu bucin. Nah, akhirnya udah, ternyata ya sosok Desi ini yang orang yang pernah meninggal di Gunung Gede pada tahun 80 berapa gue lupa, dan dia jadi penghuni situ ya. Cuman kembali lagi, apapun yang dibilang sama sosok seperti itu kita nggak usah terlalu percaya, karena dia bisa berubah-berubah, entah itu siapa yang berwujud siapa gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita ambil dari pelajaran kisah ini ya, gue bukan cerita untuk apa ya, mau menceritakan teman-teman gua, menceritakan hal-hal yang lain gitu ya, atau apapun itu yang menurut itu nggak bagus. Maksud gua di sini, ketika lu naik gunung, usahakan dalam keadaan bahagia dan rileks dan santai dan plong. Jangan sampai lu naik gunung dalam keadaan yang kurang baik-baik saja, karena di situ rentan apapun itu, bisa entah kesurupan, entah bisa lu nyasar, entah bisa lu drop, entah pun itulah yang hal-hal yang negatif. Jadi nikmatilah perjalanan lu, karena lu piknik untuk bahagia,
apalagi ketika lu lagi galau, usahain jangan lari ke gunung. Lebih baik lu lari ke tempat-tempat wisata. Ke gunung itu usahakan tempat-tempat lu untuk refreshing yang asik-asik lah, tadabbur alam, tafakur alam, bukan untuk lu melamunkan diri, merenungkan diri. Mungkin benar, cuman caranya aja. Jangan sampai lu ngelamun di pojokan, di bawah pohon, ngelamun, ujung-ujungnya ngupil kan gitu. Jangan. Intinya jangan sampai kosong lah ya pikiran di situ. Oke, ya mungkin sampai sini aja cerita gua, pengalaman gua di tahun 2020. Kita ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena kalau positif, mamah muda pasti senang. Tapi kalau yang belum nikah, dengar kata positif, pasti deg-degan. Bercanda guys. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Tapi pastiin tuh yang di sebelah kanan itu udah warna hitam belum? Kalau masih biru, subscribe ya. Tolong dipencet aja, gratis kok nggak bayar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.